disiplin, dan menambah keilmuan mengenai keagamaan. Selain itu, penjaringan siswa SMP Dharma Lestari ditunjukkan tidak hanya di daerah Salatiga saja, tetapi seluruh Jawa Tengah dan seluruh Indonesia. Maka, dengan adanya pondok pesantren difungsikan untuk menampung siswa yang berasal dari berbagai daerah untuk memudahkan dalam belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Niofik Aziza, biasa dikenal Isna. Saya dari UIN Salatiga, Prodi Tadris IPA. Sebelumnya, izinkan saya bertanya-tanya mengenai sistem di sekolahan SMP Dharma Lestari ini ya Bu. Iya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Ibu? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Astiani. Saya mengajar sebagai guru IPA di SMP Dharma Lestari. Mungkin langsung ke pertanyaan ya Bu. Apa sih kegiatan yang ada di sekolah ini selain belajar mengajar? Mungkin seperti ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan itu, dan apakah partisipasi dari siswa itu banyak ya yang mengikuti kegiatan tersebut? Selain kegiatan pembelajaran, tentunya di sini masih ada kegiatan ekstrakurikuler, dan di sini kan menggunakan dua kurikulum. Untuk yang di kelas 7-8 kan menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ada kegiatan kurikuler itu berkaitan dengan P5, sedangkan yang kelas 9 kan menggunakan K13. Jadi selain kegiatan ekstrakurikuler seperti mungkin drum band, kemudian kaligrafi, kemudian pagar nusa, dan banyak lagi, di sini juga ada kegiatan P5. Nah, kebetulan baru bulan lalu di sini itu ada kegiatan P5 untuk kelas 7 pengolahan sampah untuk yang ekobrik, sedangkan yang kelas 8 itu kunjungan wisata ke pabrik enting-enting gepuk sama Dover. Nah, kemudian untuk kegiatan P5 itu sendiri nantinya itu tidak hanya berhenti di kelas 7 aja, di kelas 8 aja itu tuh enggak, karena yang kurikulum Merdeka dia sampai di kelas 9 itu minimal harus menyelesaikan 5 proyek seperti itu. Kalau untuk kegiatan ekstra sendiri, hampir setiap anak di sini selain pramuka, mereka juga aktif terlibat di kegiatan ekstra, terutama untuk yang pagar nusa. Itu baik anak-anak yang putri maupun yang putra, itu banyak yang ikut berpartisipasi di kegiatan itu. Untuk P5 sendiri kita fokuskan saat ini baru yang kurikulum Merdeka, artinya yang terlibat semua siswa kelas 7-8 plus guru pendamping di kelas 7-8. Nah, kalau mungkin besok yang kelas 9 juga sudah kumat, untuk P5 sendiri bisa seluruh siswa dan Bapak Ibu guru gitu. Kemudian nih, dari lulusan SMP Dharma Lestari ini bagaimana nih? Apakah dapat bermanfaat untuk masyarakat? Ya, nih untuk lulusan dari sini sendiri banyak yang melanjutkan tidak hanya di sekolah swasta, namun ada juga yang di sekolah negeri. Para alumni itu ada juga yang melanjutkan di SMK 2 Salatiga, SMK 1, kemudian ada yang ikut mondok lagi, ada juga yang di Taruna. Tentunya mereka sesuai dengan kayak keinginan dan minat bakat mereka. Dan setelah lulus dari sini pun, ketika mereka sudah melanjutkan jenjang berikutnya, anak-anak yang dulunya mungkin pasif di kelas, tidak aktif dalam organisasi, setelah lulus mereka justru jadi aktif, mau ikut kegiatan ini itu yang diadakan di sekolahnya, dan bisa lebih bersosialisasi lagi dengan teman-temannya. Dari pihak guru sendiri nih, gimana sih cara mendorong siswanya biar bisa berprestasi gitu? Kalau dari guru sendiri tentunya kita memotivasi anak tidak hanya pada pembelajaran, jadi anak memang dimotivasi untuk biar anak itu ikut langsung aktif di kegiatan ekstra. Misalnya
di satu kelas itu anak-anak didata, kamu ingin ikut ekstra apa? Kalau pramuka kan wajib ya. Iya. Kalau untuk kaligrafi, drum band dan sebagainya itu kan tidak wajib. Nah, mungkin dari wali kelasnya itu bisa mendata dulu dari anak-anaknya itu kira-kira punya minat atau bakat di bidang apa. Kemudian nanti dari gurunya mengarahkan, dan tentunya kalau sudah sesuai diarahkan kan bisa dilakukan pendampingan untuk di kegiatan ekstra yang sesuai dengan bakat minat mereka. Itu. Kemudian nih, gimana sih menurut Ibu selama bertugas menjadi guru di SMP ini, kesannya gimana? Kesannya tentunya saya sangat merasa senang bisa bergabung di sekolah ini. Untuk saya sendiri yang meskipun saya asli Salatiga, saya selama ini juga sekolah di sekolah umum, belum tahu pondok itu yang seperti apa. Kemudian di sini itu pengalaman baru bagi saya, artinya saya baru mengetahui ternyata sekolah yang harus digabung dengan pondok, harus ada asramanya, mereka yang selesai KBM harus masih ada kegiatan ngaji, kegiatan yang lain-lain, itu ternyata juga memberikan nilai plus lagi untuk anak-anak dan juga menambah pengetahuan saya yang selama ini dalam tanda kutip, mohon maaf, belum tahu terkait pondok itu yang seperti apa, seperti itu. Jadi benar-benar pengalaman baru bagi saya. Ditambah lagi dengan teman-teman yang mungkin sudah paham tentang pondok, kepondokan itu seperti apa, itu kita bisa saling share, kemudian saling memotivasi. Untuk saya sendiri yang belum paham tentang kepondokan atau mungkin keagamaan yang dalam tanda kutip saya di sini masih minim, teman-teman itu juga enak untuk sharing, nambah informasi, berbagi cerita. Ini apakah Ibu puas ketika mengajar di SMP ini? Kalau dirasa puas tidak puas, kalau mengajar di kelas, saya kadang seringnya merasa kurang puas ya, karena kadang penyampaian saya merasa masih kurang atau yang dikhawatirkan anaknya mungkin belum paham atau yang sebagainya. Namun dari pihak anak sendiri pun, saya itu biasanya memberikan semacam lembar evaluasi, jadi kertas kecil gitu, karena saya ingin tahu mereka itu terhadap respon saya bagaimana, puas nggak dengan pembelajaran yang saya ajarkan, atau mungkin kurang bagaimana, biar saya tahu ke depannya saya harus bagaimana. Kalau dari anak-anak sendiri merasa sudah cukup, namun kalau saya sebagai mengajar kok kayaknya masih kurang gini ya, ini harus ditambahin ini ya, mungkin besok media pembelajarannya harus lebih yang sesuai lagi ya, masih merasa kurang kalau saya. Tapi kalau anak-anak sudah seperti itu, yang terjadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Latifunisa dari Universitas Islam Salatiga. Menurut kalian SMP Dharma Lestari itu bagaimana? Menurut saya itu SMP Dharma Lestari keren, soalnya bisa menyeimbangkan antara pendidikan formal sama pendidikan agama. Nah, kan di sini udah lama ya. Apa motivasi kalian bisa bersekolah di sini? Motivasi saya karena sekolah SMP Dharma Lestari ini berbasis pondok. Kita diajarkan untuk mengaji dan juga bersekolah umum seperti biasanya. Oh, ada pondok. Terus kegiatan di pondok pesantrennya itu ada apa? Kalau kegiatan di pondok pesantrennya itu banyak ya, Mbak. Kita diajarkan untuk ngaji, juga ada sekolahnya juga. Yang terpenting itu banyak ngajinya kalau di pondok. Terus kegiatan habis sekolah gitu dari jam berapa? Kegiatan habis sekolah kita pulang jam 2 siang, habis sekolah pulang itu langsung kita ngaji. Terus apa kepuasan adik-adik bersekolah di SMP Dharma Lestari ini? Saya merasa puas sekolah di SMP Dharma Lestari karena fasilitasnya lengkap, terus kita juga dapat ilmu agama, dapat ilmu sekolah formal, jadi kayak di sini tuh kayak paket lengkapnya. SMP Dharma Lestari yang sudah terakreditasi A memberikan dukungan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dibina oleh para pembina yang berkompeten. Ekstrakurikuler tersebut meliputi pramuka, pagar nusa, drum band,
Ilawah. SMP Dharma Lestari banyak menorehkan prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik di tingkat provinsi dan nasional. SMP Dharma Lestari menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya melatih kecerdasan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter yang kuat sebagai generasi penerus bangsa.